Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu tanggal 14 Januari tahun 2024. Kita sudah berada di pertengahan bulan Januari di tahun yang baru. Haleluya saudara-saudaraku. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Amin. Katakan luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Nah, masih dalam judul yang sama, bagian yang kedua dari kitab yang sama, Roma 12 ayat 11, roh yang menyala-nyala, bagian yang kedua. Saya ajak kita untuk kembali membaca Roma 12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saudari yang saya kasih, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita mau kembali membaca ayat mas kita yang merupakan ayat tahunan kita di dalam Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ingin mengulang 4 hal yang saya sudah bagikan minggu yang lalu, di mana saudara-saudaraku, yang pertama adalah tidak ada waktu lagi untuk kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit atau semangat itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Yang ketiga, jangan tawar hati kalau kita melihat situasi dan keadaan di sekitar kita yang bisa melemahkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Yang keempat, ingatlah, semua akan berakhir dan pasti Tuhan memperhitungkan ketaatan dan kesetiaan kita melayaninya. Haleluya, saudara-saudaraku. Nah, hari ini saudara-saudaraku, saya akan lagi membagi 2 hal. Dan sebelumnya kita akan melihat bahwa kehidupan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan keseriusan kita untuk melayani Dia, maka gairah kita itu harus benar-benar didasari dari hati kita yang paling murni, saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mengiringi Dia, ya, dan dalam keseriusan kita yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, maka semangat, ya, gairah, spirit, ya, semangat gairah spirit itu harus benar-benar didasari dari hati yang murni, dari hati kita yang paling murni. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kalau kita pernah menonton film, ya, filmnya apa tuh judulnya, tentang kematian Tuhan Yesus? Ada The Christ of apa itu? Film tentang kematian Tuhan Yesus? The Passion. Ya, ini yang saya cari dari tadi kalimat ini, kata ini, the passion, atau semangat, atau gairah. Passion itu harus benar-benar didasari dari hati kita yang murni, saudara, ya, yang akan membuat roh yang di dalam kita itu menyala-nyala. Jadi roh dari Tuhan itu sudah ada, menyala-nyala. Tinggal kita punya gairah tidak. Roh Tuhan itu bagaikan magnet. Tapi saudara-saudaraku, persoalannya kutub kita ini sama tidak dengan kutub Tuhan. Haleluya. Kalau saudara membaca dalam kitab Amsal contohnya, ya, setiap Jumat dalam doa yang ada di tempat ini, selalu ada 2 pilihan yang disodorkan oleh Tuhan, yang diberitakan melalui firman Tuhan yang ditulis dalam kitab Amsal Salomo, saudara-saudara. Bila kita melakukan ini yang akan terjadi. Bila kita tidak melakukan ini yang akan terjadi. Nah, saudara, kebanyakan di kita ini sekarang ini, Tuhan yang harus ikut kita. Tuhan yang kita memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan dan keinginan kita. Dan ini sebenarnya, saudara, bentuk rasa tidak hormat kita kepada Tuhan. Kita ini siapa? Kita ini hanya ciptaannya. Amin. Memang benar kita memanggil Dia dengan sebutan Bapa, ya, dan kita tahu bahwa kita adalah warga kerajaan surga, ya, anggota kerajaan Allah, ya.
Namun saudara harus sadar, ingat, kita ini akan mengalami tua, kita akan mengalami proses penuaan, dan suatu hari nanti kita akan menutup mata. Nah kita nih, karena kita adalah ciptaan, kita tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa hidup bergaul dengan Allah di Taman Eden sebelum bapak dan nenek moyang kita ini jatuh di dalam dosa, saudara-saudaraku. Ya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dan keseriusan kita untuk melayani Dia, maka passion ini harus ada dalam hati kita. Dan ini tidak bisa hanya 1-2 hari, saudara-saudara. Ini memang betul-betul, saudara-saudara, kita tunjukkan komitmen dan keseriusan kita untuk mengiring Tuhan, untuk melayani Tuhan dari hati kita yang paling murni. Ada ayat yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, Amsal 4. Saudara-saudaraku, ya, memang perkara menjaga hati ini bukan perkara yang mudah. Perkara menjaga hati ini jauh lebih sulit, saudara-saudaraku. Sulit sekali memang. Karena kenapa, saudara-saudaraku? Banyak hal yang sudah kita lihat dalam dunia ini. Banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara, yang kadang-kala membuat hati kita tidak terjaga. Kita mohon pimpinan Tuhan. Itulah sebabnya dalam khotbah saya minggu yang lalu saya katakan, kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar spirit itu tidak kendor dan hilang dalam hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, ini sesuatu yang penting. Roh yang menyala-nyala itu sesuatu yang penting. Karena kalau semangat itu kendor, maka pelayanan kita kepada Tuhan tidak akan maksimal. Saudara, khotbah ini bukan hanya untuk pendeta, ya, untuk hamba Tuhan, untuk kami, tapi untuk kita jemaat Tuhan, buat Bapak Ibu yang menonton video ini, saudara-saudaraku, ya. Karena kalau kita tidak serius dalam melayani Tuhan, ya semangat itu akan kendor dan bisa hilang. Pelayanan kita kepada Tuhan tidak akan pernah maksimal, saudara. Jauh dari kata berkenan kepada Tuhan. Ingat, teladan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini artinya Yesus mengajar kita untuk memberikan seluruh hidup kita, segenap hidup kita, segenap akal budi dan kekuatan kita untuk kita melayani. Dan pelayanan tidak hanya terbatas dalam gereja lokal. Maksud saya tidak hanya terbatas di hari Minggu beribadah. Setiap hari kita melayani Tuhan. Saudara, tadi pagi sempat juga dengar khotbah dalam ibadah online. Saya diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pelayanan juga harus dimulai dari hati kita. Bagaimana tutur kata kita, sikap kita, dan perbuatan kita kepada sesama kita. Dan ini yang menjadi problem seringkali dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Itu sebabnya seringkali ada terjadi benturan-benturan, ada terjadi miskomunikasi, ada terjadi sedikit pergesekan-pergesekan di antara sesama kita. Sehingga kita kadang-kadang, saudara-saudara, tidak melayani dengan maksimal. Kita tidak boleh lupa, ada 2 hukum yang utama dalam kehidupan umat manusia bagi kita orang percaya. Hukum yang pertama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan kalau kita pun bersikap tidak seperti apa kata firman Tuhan kepada sesama kita? Hari ini kita mau bertobat. Nah, saudara-saudaraku, 2 hal saya ingin bagikan kepada kita semua. Bagaimana supaya roh yang ada pada kita itu tetap menyala-nyala. Ya. Kalau kita membaca Roma 12 ini, saudara-saudaraku, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Ada suatu semangat dorong yang kuat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma untuk jangan pernah kerajinanmu di dalam Tuhan itu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala.
dan layanilah Tuhan. Jadi tujuan api Tuhan itu untuk kita melayani Tuhan. Amin. Saudara, dua hal saya bagikan pagi ini bagi kita semua. Kira ini dapat menjadi satu perenungan bagi kita semua. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala. Yang pertama, saudara, saya ajak kita untuk melihat kitab Filipi. Filipi 1 ayat yang ke-21. Ayat yang sangat populer dan sangat terkenal sekali, ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku. Saya akan bacakan buat kita semua dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya ulangi kembali. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, bukan mudah, perkara mudah Paulus mengekspresikan kehidupannya dalam bentuk tulisan. Tulisan ini adalah gambaran jelas perjalanan kehidupan hamba Tuhan yang bernama Paulus. Saudara, saya ingin mengutip ayat ini untuk mendorong kita. Bagaimana supaya roh kita tetap menyala? Yang pertama, tentu dan harusnya, tentunya kita harus memandang Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, Dia adalah kebahagiaan kita. Bisa katakan amin? Dia adalah kebahagiaan kita. Yang pertama, kita harus memandang Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup ini. Dan Dia adalah kebahagiaan kita. Saudara, saya tahu kehidupan kita sudah dijejali ya. Istilahnya penuh dengan banyak keinginan. Sehingga banyak timbul rasa khawatir kita. Hari-hari ini saya dengar banyak renungan yang berkata kekhawatiran yang positif adalah kekhawatiran kalau kita tidak diterima dalam hadirat Allah. Yang kita khawatirkan hanya pekerjaan jasmani, saudaraku. Bisa gak kita makan? Bisakah anak kita bersekolah? Bisakah saya sembuh? Bisakah saya sehat? Atau bisakah saya punya uang banyak? Perkara-perkara jasmani yang sebetulnya bukan masalah yang penting. Masalah yang penting adalah bagaimana supaya hidup kerohanian kita memiliki roh yang menyala-nyala. Karena saya percaya, saudara-saudaraku, kalau Yesus pun mati di kayu salib, saya percaya untuk urusan kehidupan hari demi hari, selama kita mau hidup dalam kebenaran dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi saya mau katakan yang pertama, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Kita harus memandang Tuhan. Ubah mindset kita, perspektif kita. Pandang Tuhan sebagai kebutuhan utama. Jangan kita memandang Tuhan itu seperti, maaf ya, seperti dukun, ya, seperti dokter. Betul, dia ada tapi yang ajaib. Kita memandang Tuhan seperti security, seperti polisi. Betul, dia menjaga dan memelihara kita. Dia sudah berikan segala-galanya bagi kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Ingat, untuk poin yang pertama ini, saudara boleh catat. Jangan pernah ada kita memanfaatkan Tuhan. Biarlah kita yang dimanfaatkan oleh Tuhan menjadi alat kerajaannya, saudara-saudara. Jadi yang pertama, kita harus memandang Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup ini. Atau dengan kata lain, Dia adalah kebahagiaan kita. Baca sekali lagi Paulus bilang ini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Tentu di sini saudara tersirat bahwa dia sudah mengambil keputusan penting dalam hidup dia, bahwa dia memandang Yesus segala-galanya. Saudara, tidak ada dalam catatan saya, tapi saya ingat ayat firman Tuhan ini di dalam kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, saudara-saudara. Ini bagaimana radikalnya atau ekstrimnya, saudaraku, Rasul Paulus ya, begitu luar biasa dalam dia mengiring Tuhan. Dia punya roh yang sangat menyala-nyala sekali. 1 Korintus 2 ayat 2, begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, saudara perhatikan, Paulus dia memutuskan, dia hanya ingin mengetahui,
Dia ingin hanya hidupnya dipenuhi oleh Yesus Kristus yang disalibkan. Nah, saudara, ini luar biasa. Bukan berarti Paulus melepas tanggung jawab, melepas kehidupan dia sebagai manusia yang ada di muka bumi. Dia tetap melakukan bagian hidup dia. Tetapi sekarang yang menjadi target utamanya, kebutuhan hidupnya adalah Yesus. Saudara-saudaraku, pertanyaan sekarang, apa yang menjadi target hidup kita? Sering kita membaca, bukan dalam tulisan-tulisan dalam medsos, ya, hidup harus punya tujuan. Kalau hidup tidak punya tujuan, kita tidak punya gairah. Ya, bagus saudara-saudaraku. Tetapi izinkan saya untuk mengatakan bahwa apapun yang engkau harapkan dalam hidup ini, apapun cita-citamu, apakah kerinduan hatimu, jangan pernah bergeser dari kehendak Tuhan. Ada firman Tuhan berkata, baik engkau makan maupun minum, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih yang ada tempat ini, yang menonton khotbah ini, ya, apapun profesimu, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetap jadikan Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup kita, dan Dia adalah kebahagiaan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, dan ini sangat penting untuk kita renungkan. Saya ajak kita untuk membuka Mazmur 51. Mari sama-sama kita buka dalam kitab Mazmur pasal 51. Saudara, nanti akan ada lagi untuk bagian ketiga, roh yang menyala-nyala, ya. Hari ini hanya 2 dulu yang saya bagikan. Mazmur 51 mulai ayat yang ke-9, saudaraku. Perhatikan Mazmur 51 mulai ayat ke-9 sampai 14. Ini tentang Daud, ya, yang mengaku dosa. Nabi Nathan datang kepada Daud setelah Daud berzina dengan Batsheba. Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kuremukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat ke-14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara, yang kedua, bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala? Maka yang kedua saya tulis di sini, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, atau dengan kata lain, membereskan dosa dan pelanggaran kita. Kita mau hidup bersih di hadapan Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Saudara, bukan kebetulan juga dalam ayat 9 sampai ayat 14 ini, kalau saudara lihat ayat Alkitab saudara, saudara perhatikan, ya, lihat Alkitab saudara, ayat 9 sampai ayat 14 itu dalam Mazmur 51. Saudara perhatikan, di akhir setiap ayat firman Tuhan itu ada tanda seru. Jadi, saudara, kalau ada tanda seru, jadi untuk konteks ayat-ayat firman Tuhan ini, Daud benar-benar ingin benar-benar bertobat, ingin mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Dia memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara perhatikan ayat 9 sampai dengan ayat 14 ini. Di akhir setiap ayat selalu ada tanda seru di sana. Tanda seru artinya mendapat perhatian. Artinya, Tuhan, perhatikanlah keadaanku. Ayat yang terkenal, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, Tuhan. Bapak Ibu, apalah artinya kalau kita punya segala-galanya dalam hidup ini, tapi kita tidak ada roh Tuhan dalam kehidupan kita? Buat apa? Untuk apa? Bukan berarti kita tidak membutuhkan barang-barang finansial, keuangan, tetapi yang paling utama adalah roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Amin.
Saudara, yang kedua, ini yang penting, bagaimana supaya roh kita tetap berjalan-jalan. Hidup dalam berdamai dengan Tuhan atau membereskan dosa dan pelanggaran kita. Saya tidak mau menuduh siapa-siapapun. Saya tidak ingin menghakimi siapapun. Lebih baik saya menghakimi diri saya sendiri, saudara-saudaraku. Mari kita sama-sama mau bertobat. Mari sama-sama kita mau mengaku dosa kita di hadapan secara pribadi kepada Tuhan. Saudara, sebelum waktunya terlambat, bereskanlah hubungan kita dengan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Itu rahmat anugerah Tuhan selalu terbuka. Saya percaya itu. Kita bisa jatuh. Kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Tetapi bukan karena kesengajaan, saudara-saudaraku. Sudah waktunya sekarang kita mau terbang lebih tinggi. Kita mau melangkah lebih jauh, Tuhan, bersama dengan Tuhan. Saudara, memang hidup bersih di hadapan Tuhan itu punya mengandung risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dunia akan membenci kita. Dunia akan memperolok kita. Seperti orang-orang pada masa Yesus disalibkan mengolok-olokkan Yesus. Saudara, itulah gambaran dunia sekarang. Malah kadang-kadang kalau kita mau hidup dalam kebenaran, barangkali mungkin kita akan banyak ditinggalkan oleh orang lain. Karena kita mengambil pilihan untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, kalau hatimu bersih, hatimu kudus di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan sedang. Hari ini kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Kedua hal di atas ini, biarlah dapat menjadi satu perenungan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Betapapun beratnya hidup yang kita jalani, hari-hari hidup kita, tetaplah jadikan Tuhan menjadi prioritas yang utama. Tidak ada prioritas lain, saudaraku, hanya Tuhan. Jadi kalau kita beribadah karena Tuhan, bukan karena kewajiban. Saya tidak mau jadi gembala upahan, saudara-saudaraku. Saya dan istri, saya dan Ibu Gembala tidak mau jadi gembala upahan. Kami mau melayani Tuhan karena kami mengasihi Tuhan. Bertahun-tahun kami menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala. Pasang surut dalam pelayanan, suka dan duka kami alami. Bapak Ibu juga yang menonton video khotbah ini, mungkin engkau dalam keadaan yang sangat tertekan hari ini. Masalah berat menghimpit hidupmu, ya, keuanganmu dalam keadaan kondisi yang krisis. Tetapi izinkanlah saya untuk berkata, betapapun beratnya hidupmu, hidup yang engkau jalani, tetap jadikan Tuhan jadi prioritas yang utama. Cari terus Tuhan. Amin, saudaraku. Duduk bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudaraku. Tingkatkan ibadahmu. Jangan kendor semangatmu. Dibutuhkan roh yang menyala-nyala, yang pastinya dapat menyemangati kita untuk memberi yang terbaik bagi dia. Saudara, lihat pengalaman Daud dalam Mazmur 51 ini. Daud katakan, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku, Tuhan. Dan ayat ke-14 luar biasa. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Daud memohon di ayat yang ke-14. Ada tanda seru lagi di sana, ya saudaraku. Lengkapilah aku dengan roh yang rela. Artinya apa, saudara-saudaraku? Daud ingin melayani Tuhan bukan karena terpaksa, bukan karena dia sudah diampuni dosanya, tapi Daud ingin benar-benar memberikan terbaik untuk Tuhan. Karena saya percaya, saudara-saudara, setelah kita juga menerima pengampunan daripada Tuhan, maka saya percaya di tempat ini dan yang menonton video khotbah ini, tidak ada waktu lagi bagi kita untuk tidak melayani Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Amin. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Tetap semangat, saudara-saudaraku. Tetap semangat untuk beribadah. Semangat untuk berdoa. Semangat untuk membaca firman. Semangat untuk menolong orang lain. Membagikan kebaikan hati kita kepada orang-orang lain, saudaraku. Kalau dunia saja bisa melakukannya, seharusnya anak-anak Tuhan di atas itu. Bukankah Tuhan pernah berkata, jadilah terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Akhir kata, saya mau berkata, kita tetap semangat
Melain Tuhan, biar roh yang ada pada kita, roh yang asalnya daripada Tuhan, itu adalah roh yang menyala-nyala. Dan kita berdoa, jangan ambil roh-Mu ya Tuhan, yang kudus itu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua. Terpujilah nama Tuhan untuk untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku datang padamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat,